Seorang wanita berakhir lemas saat mengecek saldo rekening miliknya. Video tersebut lalu menjadi viral di media sosial. Momen wanita yang berakhir meratapi saldo rekeningnya yang ludes itu diunggah oleh akun Instagram @viralka pada Kamis 23 Maret 2022. Dalam video, wanita itu sedang berada di depan ATM untuk mengecek saldo rekeningnya. Tampaknya wanita itu sudah sadar bahwa dirinya kena penipuan. Wanita itu lalu bersandar lemas di mesin ATM sembari menunggu layar ATM memperlihatkan saldo rekeningnya. Saat layar sudah memperlihatkan saldo rekening, wanita ini langsung terduduk lemas di lantai. Menurut informasi, awalnya wanita ini mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatasnamakan dari BRI. Penelpon tersebut memberi kabar bahwa wanita ini telah mendapatkan undian hadiah. Sebagai bukti, ia dikirimi pulsa oleh penelpon. Lebih lanjut, wanita ini juga mengatakan bahwa pulsa yang dikirim oleh si penelpon telah masuk ke ponselnya. Pulsa itu masuk secara bersamaan dengan kode OTP yang berisi nomor undian untuk ditukar ke bank terdekat. Si penelpon ternyata juga menyuruh wanita ini untuk menyebutkan angka pada kode OTP. Tampaknya penipu itu membobol saldo rekeningnya melalui angka kode OTP yang disebutkan olehnya. Dalam layar ATM, saldo rekening miliknya hanya tersisa Rp60.758. Melihat sisa saldonya, wanita ini hanya bisa menangis. Video tersebut lantas menuai beragam tanggapan dari warganet. Bagi Anda yang punya uang di bank agak banyak atau deposito, ya, jangan saudara Anda, misalnya Anda menyimpan 1 miliar di bank, itu berbahaya saudara. Menyimpan uang di bank itu secukupnya saja gitu. Jangan Anda simpan 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Jangan Anda letakkan tabungan Anda di sana saudara. Tabungan hari tua Anda di sana. Jangan saudara, itu berbahaya. Kita udah lihat sendiri ya. Hanya dengan sekali tekan link, habis tabungannya 1 miliar gitu. Jadi bagaimana caranya saudara? Caranya kalau Anda punya deposito yang agak lumayan, Anda beli emas saudara, emas batangan gitu. Karena emas itu zero inflasi gitu, zero inflasi. Uang itu semakin lama akan semakin tidak berlaku. Uang fiat ya, uang fiat. Jadi uang kertas yang kita pegang itu adalah uang fiat alias uang apa ya, uang ilusi gitu. Itu semakin lama kan semakin tidak berlaku gitu. Tapi emas semakin dia melonjak harga-harga, emasnya juga ikut melonjak gitu. Itu dulu saudara, sekitar dulu uang 100.000 saudara, uang 100.000 dulu ya, di atas 10 tahun yang lalu lah, atau berapa puluh tahun lalu ya, uang 100.000 itu bisa beli emas 1 kilo saudara. Coba sekarang uang rupiah beli emas 1 kilo berapa puluh miliar, begitu dah. Jadi emas itu semakin lama semakin melonjak dah gitu. Jadi kalau Anda punya uang yang banyak, segera borong emas gitu, ditimbun dia, dibuat berangkasnya kan, petinya ditimbun biar nggak dicuri orang gitu kan, begitu dah. Tapi jangan emas digital ya, itu sama aja ya, begitu di reset dia nol semua, zero gitu. Nah itu kalau yang punya uang ya, yang di kota gitu. Kalau yang di desa bagaimana? Yang di desa Anda harus mulai belajar skill living survival ya, misalnya menyalakan api, membuat bahan bakar alternatif, membuat energi penerangan alternatif, begitu saudara. Jadi kita harus mulai kreatif, menggali pengetahuan-pengetahuan yang masih tersembunyi gitu. Oke, itu yang bisa saya tambahkan ya. Salam Pak. Saya cuma menambahkan saya tadi yang Pak Teh sampaikan tadi, yang masalah seperti
apa, kalau banyak uangnya di bank kira-kira memang saya sependapat sih kalau investasi memang itu bagus juga. Tapi alangkah bagusnya kalau investasi tanah karena eh, kalau tanah mau diinvestasikan mungkin kita perlu banyak tanah kan banyak yang kita tanam tanpa kita membeli di toko atau di apa kira-kira seperti tanam apa buah-buahan seperti apa pisang, ubi, kan jadi bagus seperti orang tua dulu kan. Jadi seperti itu Pak. Kasih. Cuman kalau tanah menurut saya lebih baik disewa ya daripada dibeli gitu. Mengapa? Karena itu saudara kemarin pernah hampir jebol ya, hampir kebablasan. Mereka pengen terapkan sertifikat digital gitu. Jadi sertifikat tanah semua ditarik kan, dipakai sertifikat digital itu mengerikan sekali saudara gitu. Jadi salah satu agenda New World Order adalah tidak ada barang milik pribadi gitu. Jadi tanah, rumah itu nanti akan jadi milik pemerintah, akan jadi milik negara gitu. Jadi satu-satunya yang bisa menjadi milik kita pribadi, yang bisa kita bawa kemana-mana itu sembunyikan emas tadi gitu. Menurut saya. Oke, silakan ini Maidi Ginting. Oke, jelas suara saya? Jelas. Oke. Nah, satu lagi seperti yang saya sependapat tadi dengan Pak TS, tanah itu nggak bisa, bukan alat investasi. Zaman dulu mungkin iya, karena cobalah kalau kita sekarang pergi ke penggadaian, gadaikan tanah nggak berlaku Pak. Mereka bilang tanah itu ditutup, dikunci. Tapi kalau emas, kok bising kali ya? Nah, kalau kita menggadaikan kendaraan, ini ada nggak buka muda nih? Ibu. Sorangin ya? Ibu Nona tadi. Oke, silakan. Bentar. Oke. Nah, kalau coba kita pergi ke penggadaian sekarang, kalau kita menggadaikan motor, kendaraan, itu perlu dicek. Mereka akan survei dan lama baru keluar. Kalau emas, hari itu kita apakan, hari itu juga keluar. Betul. Mau emas apapun gitu. Tapi kalau emas perhiasan, kasihan juga nanti kita karena digesek-gesek dulu. Berkurang kadarnya gitu. Tapi kalau emas dari antam atau emas batangan itu nggak perlu digesek-gesek lagi. Tapi kalau kita menggadaikan tanah, mereka bilang pun dikunci. Buat apa tanah kita lebar? Toh tanah tidak bergerak gitu. Kalau kita tanam, contohnya kita tanam nanti buah-buahan, mereka datang minta, kita mau ngomong apa? Kita nggak bisa bawa lari, nggak mungkin kita cabut batangnya kan? Kita bawa lari nggak mungkin begitu. Tapi kalau emas bisa begitu. Emas ini makanya, tapi kalau saya sarankan jangan emasnya itu besar-besar, contohnya 1 kilo begitu kan, orang nggak ada uang, belilah yang setengah gram. Nah, aku perlulah berasmu 1 kilo atau 10 kilo, ini setengah gram. Tapi kalau nanti emas 10 kilo, kita punya 1 kilo seperti gini, orang nggak ada uang Pak. Aku punya emas begini, tapi mintalah berasmu 10 kilo, ya kita udah rugi. Di mana beli emas batangan boleh. Besok kebetulan saya mau beli emas batangan besok, tapi sedikit ya. Boleh saya buat live besok lah. Saya belinya emasnya di Antam Bu Victoria. Saya punya emas itu sekarang hampir 1 on. Dia bentuknya ada yang 2 gram, ada yang 3 gram, ada yang setengah gram begitu. Kalau nggak percaya nanti saya masukkan ke videonya ke Telegram. 1 gram sekarang. Kalau 1 gram sekarang itu di bawah 1 juta emas Antam. Nah, harga semalam Pak ya. Semalam saya tanya. Kalau besok nggak tahu juga. Karena emas ini kan naik turun begitu. Ya. Nah, nanti saya besok saya buat live-nya, saya beli emasnya di mana. Besok saya masukkan ke grup lah gitu kan. Kebetulan besok saya mau beli gitu kan. Nah, itu dia kalau untuk investasi. Tapi kalau masalah lari ke gunung, itu tergantung iman kita lah masing-masing begitu. Kalau Tuhan suruh kita lari ya lari. Tapi kalau macam saya, Tuhan tidak suruh lari. Maka saya tetap bertahan seperti gini kan gitu. Soal beli sepeda tadi, sebenarnya
Tuhan sudah suruh saya dari kemarin itu Pak. Ini bukan Tuhan suruh sebenarnya begini. Ada orang kemarin, ini kira-kira 2 minggu lalu, pindah rumah. Dia jual PR sama saya, kereta listrik, motor listrik. Iya. Gitu, murah, hanya 3 juta Pak. Entah kenapa hati saya tergerak begitu belinya. Gak lama kemudian saya dengar akan ada aplikasi untuk pom bensin. Dan Tuhan suruh saya jual motormu begitu. Dalam hati saya, jual aja motormu, jual motormu begitu. Ini maka saya lagi persiapkan itu. Saya ada motor NMAX itu kan mau saya jual. Nah, saya beli PR tadi. Dan setelah saya perbandingkan Pak ya, teman-teman semuanya, satu baterai dari PR itu sampai dia 100% itu biaya dia hanya 1.500 rupiah. Dengan satu baterai ini dia mampu menempuh perjalanan 60 kilo. Nah, bayangkan kalau kita pakai kendaraan sepeda motor 1 kilometer 60 ya, ini kok keras ya. 60 kilometer itu mungkin 1 liter. Nah, kalau pertalite sekarang kan 1 liter itu kan sekitar 7.000, di atas 7.000. 10.000 sekarang lah. Dan 10.000. 7.000, pertalite Pak 10.000 ya. Di atas 10.000 lah. Itu kan pertama kan 12.500. Kalau pertalite itu 7.000 sekian. Nah, jauh sekali bedanya begitu. Nah, saya sudah beli kemarin, itu harga murah. Padahal harga PR itu kalau barunya 20 juta Pak. Ini ada orang mau pindah rumah jual cepat, dia kemarin harganya 3 juta saya ambil begitu. Jadi sebelum ini kejadian Tuhan sudah perlengkapi. Apakah di toko emas juga tuh? Enggak dijual Bu. Itu hanya di Antam saja. Besok saya kasih contohnya lah. Besok saya kasih contohnya untuk Ibu Victoria kan. Seperti itu dia tadi Pak. Jadi satu lagi pun seperti kata Pak TS tadi, pengetahuan itu sangat penting. Begitu ya, pengetahuan itu sangat penting. Kenapa? Contohnya seperti gini Pak ya. Ini. Ayo barang ini. Apa ya? Ayo. Saya kalau terjadi kebakaran saya nggak tahu Pak. Karena saya perhatikan lokasi di mana saya bisa menggunakan ini. Dan orang harus menggunakannya harus ahli angin. Harusnya angin begitu kan. Jangan angin nanti kemari kita cuma begitu. Atau pas lagi apa Pak? Jangan kayak gini karena ini kan. Jadi pas di sini. Nah, itu pentingnya salah satu kita Pak ya. Nah, oke. Itulah pentingnya salah satu pengetahuan. Nah, begitu. Jangan sampai kita bodoh. Ini sampai lagi Penggadaian katanya. Oke ya, saya jelaskan sedikit tadi emas di Penggadaian. Emas di Penggadaian itu tak usah dibeli Bu. Saya punya. Saya sudah pernah cetak 10 gram. Rugi. Kita memang bisa bayar 30.000 per hari, bayar 50.000 per hari, bisa memang dicicil. Tapi ingat, contohnya hari ini emas harganya contohnya ya kita buat 900.000 1 gram. Kita bayar 30.000, kita bayarlah contohnya 90.000, 1/10. Tapi mereka kan nggak mungkin 90.000, mereka kan ambil untung. Mereka akan ambil untung. Jadi dibuatlah sama kita itu, kalau kita bayar tadi 100.000. Mas Ibu tadi 0,8 ya, padahal bisa 10%. Nah, begitu. Nah, nanti setelah genap 5 gram, setelah genap nanti 5 gram, itu kan 5 gram baru bisa dicetak. Kita mesti bayar biaya cetaknya lagi 200.000. Itu pun nunggu 2 bulan, Bu. Wow. Victoria. Jadi mendingan Ibu cicil aja uang simpan. Ada uang 500.000 Bu, atau ada uang 1 juta, mending langsung beli. Nah, kalau Ibu dari Penggadaian, emas 1 gram itu nanti harganya bukan 1 juta Bu, walaupun diantam 1 juta, jadi 1.300.000. Jadi kalau kita nabung itu 10% harus tinggal Bu, itu nggak bisa lagi keluar.
Begitu, nggak bisa dihabiskan. Sama kayak uang kita di bank, kita masukkan 100.000. Mana bisa kita cari 100.000 atau 1 juta? Nggak mungkin tarik 1 juta lagi kan? Pasti Iya, sisa, harus ada sisanya. Dan itu udah dianggap angus. Wah, Iya, kan contohlah Pak TS masukkanlah uang ke bank 1 juta. Bisa ditarik 1 juta itu? Nggak bisa Pak. 900. Nah 900, yang 100.000 itu nggak bisa lagi ditarik. Itu akan berkurang tiap bulan, lama-lama habis kalau nggak kita isi. Nah kalau kita isi lagi tetap 100 nunggu, kan begitu kan? Tiap bulan kurang lagi habis. Nah itu dia, kalau menurut saya hitung-hitungannya kalau untuk di Penggadaian tak usah lah. Tapi kalau dengar orang Penggadaian mungkin mereka marah sama saya begitu. Nah begitu juga dengan barang di Penggadaian itu dilelang, tak usah. Setelah saya hitung-hitung, mereka kan tetap minta dicicil. Nggak mau mereka minta bayar langsung. Contohnya ini ada emas, gitu kan? Orang nggak sanggup bayar, saya bayar langsung, mereka nggak mau. Cicil katanya, mereka dapat untung gitu. Makanya kan Penggadaian untung terus. Nah Penggadaian untung terus, rakyatnya semakin sama seperti saya bilang tadi. Ketika rumah sakit semakin berkembang, maka ya penyakit itu makin banyak. Karena kalau rumah sakitnya kalau orang nggak banyak sakit, rumah sakitnya yang tutup, pemiliknya yang stres, dan lama-lama dia yang mati begitu kan. Makanya kalau ada apotek bangun di rumah kita, pabrik obat itu berkembang, itu berarti penyakit makin banyak. Karena kalau nggak ada anti penyakit, mereka ciptakan itu penyakit untuk membuat untuk membuat obat ini jalan begitu. Nah itu dia dari saya tadi. Untuk Bapak yang mau berencana tadi beli tanah, itu zaman dulunya Pak. Bukan berarti kami menyalahkan Bapak, enggak begitu kan Pak Markus tadi. Untuk saat ini kalau bisa nggak usah Pak tanah gitu, apalagi nanti ada digital, tidak ada hak milik lagi. Iya, tidak ada. Terus itu kalau Bapak mau lari nanti, lari kemana? Tak mungkin Bapak bawa tanah begitu. Tapi kalau emas tadi masih bisa kita tukarkan sama tetangga. Aku ada emas inilah 0,5 gram, aku ada lagi beras. Jangan pula 1 kilo Pak, 1 kilo nanti besarnya segini. Nah kan kita butuh 1 kilo beras, masa kita tukar 1 kilo beras, kan rugi banget kita gitu kan. 1 karung enggak kan, emas 1 kilo kan segini besarnya. 1 karung beras. Mau Pak TS tukar 1 karung beras sama 1 kilo emas? Ya kan nggak mungkin kan gitu. Tapi kalau misalnya ada 1 gram atau 2 gram atau 0,5 gram, pecahan-pecahan kecil, Ya. itu bisa kita tukar begitu. Itulah hitung-hitungannya. Jadi yang mau beli emas tadi, kalau di Ambon saya nggak tahu, tapi kalau di Medan saya tahu ada tempatnya itu, di Antam langsung. Dan satu lagi pembelian itu pakai apa Pak? Nggak bisa pakai uang tunai sekarang. Mereka minta gesek, debit. Mereka nggak terima uang tunai. Begitu. Itu juga dengan Penggadaian. Kan kalau kita Penggadaian, cobalah. Mereka kan kalau kita mau menggadaikan barang, mereka nggak mau ngasih uang tunai lagi. Mereka kirim ke rekening kita begitu. Dan kita udah tahu ini mengarah kemana nanti ujung-ujungnya. Nah itulah yang dari saya sampaikan sedikit. Buat Pak Markus tadi, maaf Pak, saya nggak sependapat dengan tanah begitu ya. Gitu, karena bukan mau sombong, saya orang Karo gitu kan. Orang Karo ini yang dia ada otaknya itu tanah melulu gitu. Walaupun apa kerjaannya, tanah kaki saya lebar itu. Sekarang dijual 2 lagu. Nggak laku Pak. Saya gadaikan kemarin ke bank. Nah, bank nggak mau nerima. Saya datangi itu Penggadaian bilang tutup. Mak, masih dikunci. Sampai kapan saya bilang? Belum tahu katanya. Kalau Bapak TS nggak percaya atau teman-teman nggak percaya, jumpailah besok Penggadaian. Iya ya. Nggak saya menggadaikan sertifikat tanah? Nggak bisa Pak. Kalau emas kendaraan masih bisa, itu pun disurvei. Nah, kalau emas langsung, itu Bapak masuk langsung uang langsung keluar gitu. Atau HP juga bisa. Karena emas itu kan itu uang asli gitu. Uang. Ya. Kan JP Morgan itu bapaknya Bank Amerika kan bilang begitu. Selain emas dan perak, itu lainnya utang. Ya. Mau kita punya uang 100 juta itu utang. Mereka bisa tinggal cetak. Itu ilusi gitu. Nah, uang yang sebenarnya itu emas sama perak, dan itu kan ada di Alkitab sebenarnya. Tuhan berkata emas dan perak adalah kepunyaan Tuhan. Selebihnya itu ilusi. Nah, itu Bapak Bank Dunia yang bilang ya, JP Morgan dia salah satu elit global begitu.
Nah, bagi yang mau emas besok, saya buatlah. Besok saya betulin ke Antam besok. Saya mau beli sedikit aja. Gitu. Ya, sekian dari saya. Baik. Maaf ya kalau panjang-panjang kali. Saya kalau ngomong terlalu panjang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Demikian Tambahkan sedikit Pak. ada Pak, saya tambahkan ginting. sedikit. Terus kalau ya Kali ini Pak tes fisik bagus ya. Kalau ini untuk siapa yang buka itu Pak? apa di toko? Kurang jelas Pak Markus. Tidak, maksudnya berarti alangkah bagusnya kalau ada uang berarti ini memang toko emas ya. Iya. Atau gimana? Ada uang dibeli emas di toko emas. Oke, silakan Maida Ginting jawab pertanyaan dia. Oh, Kalau- begini. Kalau saya sih sebenarnya Pak, saya kan nggak suka pakai emas perhiasan. Yang saya pakai pun cincin ini, cincin batunya gitu kan, jamnya juga murah gitu kan. Saya lebih suka emas batangan. Kalau nanti Bapak kepingin mau nengoknya, habis live ini saya masukkan ke ke Telegram emas yang saya punya begitu. Dia bentuknya batangan Pak, kecil-kecil, tapi hampir 1 on, dah. Begitu. Karena kemarin Pertanyaan dia tadi itu beli emas batangan itu di mana? Apakah di toko emas atau di mana gitu? saya langsung ke Antam Pak. Antam namanya. Putus. Putus gimana? Putus. Masih ada. Lanjut. Ya. Kalau emas itu di Antamnya langsung Pak, di toko Antam. ANTM itu Antam ini BUMN milik negara, badan usaha milik negara. Dia ada sertifikatnya gitu. Jadi salah satu keuntungan emas ini begini. Kalau emas kita beli di Indonesia itu 1 juta, contohnya 1 gram, contoh. Kalau 1 gram ini kita bawa ke Amerika, dia nggak akan mengikuti uang Amerika. Begitu. Kalau uang 100.000 kita bawa dari Indonesia, kita bawa ke ke Amerika, ini berapa dolar cuman? Karena $1 itu kan sekarang 14.500. Kalau 100.000, berapalah cuman kan beli $4. Tapi emas 1 gram dari Indonesia kita bawa ke Amerika contohnya, tetap 1 gram. Emas 1 gram sekarang yang harganya contohnya 1 juta, 10 tahun ke depan kalau uang tetap dia 1 gram. Begitu. Kalau kita simpan uang 1 juta sekarang 10 tahun lagi 10 juta ini kan harganya. Tapi kalau emas 10 tahun yang lalu 1 gram tetap 1 gram sekarang. Dia mengikuti uang. Begitu, mengikuti uang. Baik, Maida Ginting.